Sebelum mengawali pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke, kita akan belajar di luar kelas dengan cara mengamati tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, silakan kalian ke luar kelas. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, teman-teman sudah tahu apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan yang alami yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa perubahan ukuran, baik dalam volume, berat, dan juga tinggi, dan tidak bisa kembali pada bentuk asalnya. Setelah kita ketahui pengertian pertumbuhan, kita akan melakukan percobaan dan mengamati bagaimana proses pertumbuhan dari kacang hijau. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan dan mengamati proses pertumbuhan dari kacang hijau. Nah, untuk pertama-tama kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Apa saja bahannya? Yang pertama yaitu biji kacang hijau. Kita siapkan beberapa biji kacang hijau. Kemudian kita siapkan air. Lalu kita siapkan gelas plastik. Dan yang terakhir yaitu kapas. Nah, setelah itu langkah-langkah untuk proses pertumbuhan kacang hijau yaitu kapas kita celupkan terlebih dahulu ke dalam air. Nah, kita angkat. Setelah kita angkat, kita pindah ke gelas yang masih kosong. Ke gelas kosong. Setelah itu kita masukkan beberapa biji kacang hijau ke dalam gelas. Tentunya di atas kapas. Pertama akan tumbuh tunas. Kita fokuskan. Hari kedua mulai tumbuh batang. Hari ketiga batang mulai tinggi. Hari keempat mulai tumbuh daun. Hari kelima, daun dan batang semakin tinggi. Hari keenam dan seterusnya, daun dan batang akan semakin tinggi. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau tidak, kita langsung saja akan dijelaskan tentang perkembangan tumbuhan. Belajar tentang perkembangan sekarang. Perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan untuk memperbanyak jenisnya dengan cara menghasilkan tanaman baru. Nah, perkembangan ada dua, yaitu perkembangan alami dan perkembangan buatan. Perkembangan itu ada 4 jenisnya. Nah,
menggunakan umbi ada 3, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Dan yang ketiga menggunakan tunas. Yang keempat menggunakan spora. Nah, yang pertama dengan menggunakan biji. Contohnya yaitu tanaman semangka. Tanaman semangka bijinya kita tanam dan kemudian tanaman itu akan menghasilkan buah. Di dalam buah ada biji. Nah, bijinya itu bisa kita tanam untuk perkembangan tanaman semangka dan menghasilkan tanaman baru. Yang kedua yaitu menggunakan umbi. Yang pertama yaitu umbi batang. Umbi batang contohnya pada tanaman wortel. Nah, tanaman ini kemudian kita tanam lagi bisa menghasilkan tanaman baru. Dan contoh umbi yang kedua yaitu dengan menggunakan umbi akar. Umbi akar contohnya yaitu pada tanaman singkong. Di dalam tanaman singkong di akar dia menyimpan karbohidrat. Nah, di sini kita bisa menanam kembali akarnya, kemudian akan menghasilkan tanaman baru dan memperbanyak jenisnya. Yang ketiga contohnya yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis contohnya pada bawang merah. Bawang merah itu kan bentuknya berlapis-lapis, jadi dinamakan umbi lapis. Nah, tanaman bawang merah ini kita tanam di tanah akan menghasilkan akar. Kemudian setelah berakar dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru untuk memperbanyak jenis dari bawang merah. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu tunas. Tunas contohnya pada tanaman pisang. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat menggunakan spora. Spora contohnya pada tumbuhan paku-pakuan. Nah, spora adalah bintik-bintik di belakang daun. Dia ini sifatnya sangat ringan, jadi mudah diterbangkan oleh angin. Nah, jadi dia perkembangannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang menggunakan tunas. Contohnya pohon pisang. Dari tunas ini dia akan tumbuh menjadi tanaman baru seperti ini dan akan menghasilkan tanaman yang lebih banyak lagi. Nah, dari penjelasan tentang perkembangan secara alami tadi, apakah ada yang ditanyakan? Nah, teman-teman, tadi sudah dijelaskan kan tentang perkembangan tumbuhan secara alami. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan tumbuhan dengan secara buatan atau yang biasa disebut dengan vegetatif buatan. Apa sih perkembangan tumbuhan dengan secara buatan itu? Nah, jadi perkembangan tumbuhan secara buatan yaitu perkembangan yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Jadi tumbuhan itu tidak tumbuh dengan alami atau tidak tumbuh dengan sendirinya, tapi dengan campur tangan manusia. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan secara buatan itu ada 5 cara. Yang pertama yaitu dengan mencangkok. Mencangkok adalah salah satu usaha yang digunakan untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan melalui cara membuat akar baru pada suatu bagian batang tumbuhan tersebut. Lalu, batang yang sudah tumbuh akarnya itu dipotong dan ditanam menjadi suatu tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu jambu, mangga, belimbing, dan jeruk. Dan yang kedua yaitu stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, batang, dan daun. Nah, dan cara yang ketiga yaitu dengan cara merunduk. Apa sih cara merunduk itu? Nah, cara merunduk itu membengkokkan sebagian batang atau ranting, kemudian memendamkannya ke dalam tanah. Dan yang keempat yaitu okulasi atau menempel. Cara okulasi atau menempel ini adalah dengan cara menempelkan suatu tunas muda di batang atau ranting tanaman induk. Cara ini bertujuan untuk menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda, sehingga dapat memperoleh tanaman yang sifatnya lebih baik dari indukannya. Dan contoh tanaman yang dapat diokulasi yaitu seperti jeruk, durian, dan rambutan. Dan yang terakhir yaitu dengan cara kopulasi.
atau dengan cara menyambung. Cara mengembangbiakan tumbuhan secara buatan dengan menyambung ini ialah dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari suatu tanaman yang berbeda sehingga akan memperoleh tanaman yang Nah, pembelajaran hari ini sangat menarik bukan? Kita dari pembelajaran dari outdoor di luar kelas, kemudian kita mendemonstrasikannya di dalam kelas. Nah, kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini yaitu semua tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda dengan caranya masing-masing. Nah, selain itu tumbuhan juga mempunyai manfaat. Contohnya pada biji tumbuhan. Biji tumbuhan juga bisa digunakan untuk keterampilan, yaitu dengan cara membuat mozaik. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang tugas kalian yaitu bersama orang tua, nanti di rumah kalian membuat mozaik dari biji tanaman. Paham ya? Nanti besok dikumpulkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai.